biasanya waktu kecil kita itu sering kebayang Tuhan itu pakai singgasana enggak ya? Ya kan? Kayak arah Jaming enggak ya? Karena dulu waktu sering nonton misalnya Tiger Wong misalnya ya, baca komik ini, itu terilusinasi. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kita tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Ya. Tapi kalau seandainya kita mempunyai pengetahuan tentang Allah, pada saat terbayang hal seperti itu, maka itu bukan Tuhan. Bukan Allah. Contoh, baik lagi duduk kebayang Tuhan itu lagi duduk enggak ya? Berarti kalau udah kebayang lagi duduk, itu berarti bukan Tuhan, bisa dibayangin. Paham maksudnya? Sesuatu yang bisa dibayangin itu bukan Tuhan. Sesuatu yang bisa digambarkan itu bukan Tuhan. Sesuatu yang bisa diimajinasikan itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa digambarkan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dihayali. Itu baru Tuhan. Kalau seandainya kita kebayang, oh Tuhan itu kira-kira rambutnya dikucir enggak ya? Itu berarti bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah ilusinasi. Jadi apa yang membedakan antara kita dengan Tuhan? Tuhan adalah pencipta, berbeda dengan makhluk. Kalau bisa digambarkan, bisa dibayangkan, berarti dia makhluk, bukan Tuhan. Selesai. Itu cara untuk menepis apapun bisikan dari setan. Datang nanti itu kita lagi kosong dari masa-masa galau, ya kan? Apalagi barusan diputusin misalnya seperti itu kan, kebayang ini gara-gara Tuhan, ya. Tuhannya ini apa nih, ada dua atau enggak misalnya. Itu dibayangkan seperti itu. Ini Tuhan ada singgasana kayak gimana singgasana, duduknya lagi gimana misalnya. Kalau udah kebayang, itu bukan Tuhan. Kalau kita bisa membayangkan, bisa mendeskripsikan, itu bukan Tuhan. Karena itu adalah makhluk. Ya. Maka ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa. Begitu setan memberikan sebuah ilusinasi, oh Tuhan seperti ini, bukan Tuhan, karena sudah bisa dibayangkan. Ya. Buang jauh-jauh hal-hal seperti itu, dikarenakan apa? Dikarenakan Allah tidak bisa kita bayangkan. Kapan akan kita ketemu sama Allah? Pada saat kita konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan nanti melihat wajahnya. Hari ini, kalau seandainya kalian pernah keluar daerah, apa hal yang paling kita rindukan? Pada saat kita pulang ke kampung, ingin melihat wajah orang tua. Lama, 7 tahun. Saya nggak pulang itu 7 tahun. Ya. Begitu pulang, hal yang paling saya rindukan itulah menatap wajah ibu, karena ayah sudah meninggal dulu. Begitu pulang itu yang paling saya rindukan. Kebayang begitu rindunya kita melihat orang tua, bagaimana nanti akan melihat wajah Allah. Semua orang yang beriman, maka mereka akan melihat wajah Allah. Kecuali orang kafir, orang yang murtad, maka mereka tidak akan pernah melihat wajah Allah. Ya. Bahkan para sahabat pada saat mereka itu outbound bersama Rasul, mereka melihat bulan. Aduh, indah sekali bulan ya, terang sekali ya. Apa dijawab sama Rasul? Kalian akan melihat wajah Tuhan nanti di hari akhirat jauh lebih jelas daripada melihat bulan purnama tersebut. Ya. Ini yang harus kita yakini. Begitu digoda sama cewek, bang, ayolah bang, malam minggu bang, kebayangnya ke sana. Ya, nggak adek, abang udah tobat. Berat memang, awal-awalnya berat, tapi harus dikonversikan ke sana. Mau ngelihat wajah Allah enggak? Itu dia. Tapi kalau memang setelah pengajian ini back to basic, kembali lagi, baksat katanya orang aja ya. Ya sama aja. Ya. Tidak ada perubahan antara dulu dengan sekarang. Itu dia. Lagi. Ya, Pak. Bentar. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Berarti itu masuk ke dalam kategori murtad atau enggak? Baru terbayang kan? Yang sudah murtad dia mengungkapkan Tuhan itu dua. Nah, dia mengungkapkan sendiri dan menyatakan kepada orang ramai, itu baru murtad.